Roma 15 ayat 13 berkata, kiranya Elohim sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, agar kamu berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Tentang kesemuan. Ya, pernahkah saudara mengalami dapat hadiah namun ternyata justru ada kesulitan? Saudara dapat hadiah mobil atau handphone gitu, tapi ternyata saudara justru ada kesulitan karenanya. Dan kita menanyakan, bukankah ini Tuhan yang kasih? Namun kenapa bisa? Ya, kadangkala usaha ini bisa sampai melecit. Semua adalah karena berkat Tuhan, atas tuntunan Tuhan. Namun kenapa dalam sekejap mata menjadi bangkrut padahal sudah dikelola dengan baik? Saudara lihat, segala kebahagiaan, kesuksesan yang kita dapat selama ini terasa bagai sesuatu yang semu. Hanya sekedar sebagai sementara saja. Atau penghiburan yang sementara. Sama seperti sebuah kisah dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Kisah tentang perempuan Sunem yang mendapatkan apa yang tidak ia sangka sebelumnya. Yaitu seorang anak. Dari Elohim sendiri yang memberikannya. Tetapi beberapa tahun kemudian anak tersebut sakit dan meninggal. Nah, coba lihat apa yang dilakukan oleh wanita Sunem tersebut. Pertama, dia meletakkan tubuh anak yang telah mati itu di tempat tidur Elisa. Ya, ayat 21. Normal sekali bukan jikalau seseorang yang ditinggal mati oleh orang yang dikasihi adalah ingin selalu bersama dengan orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu pengennya harusnya wanita itu sama anaknya terus. Tapi wanita Sunem itu meletakkan atau mengesampingkan masalah kesedihan kekalutannya, kehilangan ataupun perasaannya. Sebab ia tahu perihal kematian tidak ada yang dapat dilakukan olehnya untuk dapat dirubahnya. Yang kedua, dia dengan keyakinan penuh memusatkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja, terdapat dalam ayat 23 di sana. Saudara lihat, kita seharusnya dapat melihat akan rancangan Tuhan atas kita semua. Bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari siapa yang keliru dan menyalahkan orang. Selalu ada solusi dari Tuhan Yesus. Jangan sampai karena kondisi buruk menempa kita, lalu kita menjadi tidak jernih dan menghasilkan keputusan yang salah. Dan sekarang yang ketiga adalah ia fokus kepada tujuannya, ayat 24. Ia menutup telinga terhadap segala sesuatu yang dapat mengubah fokusnya untuk menjadi ragu akan apa yang yakini. Tujuannya ialah berbicara, meminta pertanggungjawaban kepada Elisa. Saudara lihat, wanita itu percaya ada kuasa Elohim pada diri Elisa untuk mengubah situasi dan keadaannya. Wanita Sunem percaya bahwa dengan kuasa Elohim yang sudah diberikan kepada Elisa, maka dia sanggup untuk mengubah apa yang dianggapnya mustahil bagi wanita Sunem tersebut. Ia percaya bahwa Elohim tidak akan merencanakan yang buruk baginya. Ketika Elohim memberikan sesuatu yang di luar kehendaknya, pastilah ia akan melanjutkannya. Jika perempuan Sunem percaya bahwa kuasa Elohim sangat besar dalam pribadi Elisa, yang dimana mampu menolong, maka sekarang saudara, kita manusia roh yang tidak dikuasai oleh pikiran, perasaan ataupun kehendak. Oleh sebab itu saudara, sadarilah perempuan Sunem itu percaya bahwa kuasa Elohim itu adalah pasti atau absolut. Roh Kudus bukanlah pemberi harapan palsu, karena zaman sekarang dikenal sekali dengan PHP yang memberikan kesemuan dalam kehidupan. Saudara lihat, ia akan menuntun pada saat, pada jalan, dan pada orang yang tepat. Oleh sebab itu, pada momen ini apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, tetaplah fokus kepada Yesus Kristus. Karena saya ingat sekali sahabat saya pernah berkata, jangan memberi titik kalau Tuhan sedang memberi koma dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan sedang mau melanjutkan kisahnya, ya jangan dikasih titik. Orang kalau ngasih titik dalam dirinya dia, ya, selesai saya, bunuh diri saja sudah, buyar. Tapi ternyata Tuhan masih ada koma di sana. Dan dia akan melanjutkan.
Semua yang hilang akan dikembalikan, semua yang rusak Tuhan akan bangun kembali. Dan saudara bersama dengan Yesus pasti akan melihat janjinya digenapi dalam kehidupan saudara. Kita akan sharing, kita akan saling mendoakan, dan kita akan saling menguatkan. Melalui Family Blessing ini, kita bergandengan bersama-sama untuk sampai garis akhir dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kesaksian hidup Anda dan saya. Yeshua HaMashiach, bless you.